7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadiratullah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, nikmat sehat, walafiat, nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian dari mata Allah subhanahu wa ta'ala, jangan lupa diusahakan setiap pagi ya, di waktu duha kita bisa melaksanakan sholat sunnah duha, paling tidak 2 rakaat atau 4 rakaat ya, agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan segala urusan kita pada hari ini gitu kan ya, pada hari kita menjalani ya. Oleh karena itu, Bapak mengajak kepada anak-anak sekalian, ayo kita laksanakan setiap pagi ya, untuk bisa melaksanakan sholat duha ya, di rumah saja, karena memang kita tidak bisa untuk melaksanakannya di sekolah ya. Jikalau kondisi sekarang berakhir, kondisi wabah ini berakhir, insya Allah kita bisa melaksanakan sholat sunnah duha di sekolah. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak ingin menyampaikan sesuatu ya. Ini berkaitan dengan keimanan kita sebagai seorang muslim ya. Kalau misalkan di antara kita itu sakit ya, sakit apapun itulah katakanlah, nah kira-kira apa yang dilakukan oleh kita gitu ya. Tentunya rata-rata di antara kita pasti jikalau tidak bisa diatasi sendiri atau tidak bisa diobati dengan obat yang ada di rumah atau membeli obat di toko terdekat, kita pastinya akan datang kepada dokter ya. Nah, ketika kita datang kepada dokter, atas kita diperiksa ya. Dokter memerintahkan kita untuk membuka baju kita, kemudian diperiksa badan kita dengan alatnya, kemudian diperiksa yang lain-lainnya, diperiksa tekanan darah kita ya, dan seterusnya gitu kan ya. Kita tidak akan menolak itu ya. Kita tidak akan menolak apa yang diminta, apa yang diperintahkan oleh dokter. Pastilah itu dilakukan oleh siapapun ya. Pasti kita akan nurut saja kepada dokter. Setelah diperiksa, lantas dokter mendiagnosa apa sakit kita gitu kan ya. Lalu setelah itu disampaikan, oh Bapak, Ibu, bahwa sakitnya disebabkan ini dan seterusnya. Lalu dokter menuliskan resep untuk kita membeli obatnya ya. Dan kita percaya saja gitu kan ya. Kita percaya saja apa yang dituliskan oleh dokter ya. Nah, ketika dokter menulis ini obatnya ini dimakan sehari berapa kali, sebelum atau sesudah makan ya, tentunya kita akan mentaati ya. Nah, kita tidak akan menolaknya gitu kan ya. Apalagi bertanya lebih detail gitu kan ya, dok ini isi obatnya apa ya, ini diproduksi oleh perusahaan mana ya dok, dan seterusnya. Kita tidak akan pernah bertanya seperti itu kepada dokter. Kita percaya saja kepada dokter sepenuhnya ya. Lalu setelah kita beli obatnya, kita pulang dan kita benar-benar melaksanakan perintah dokter itu. Kita laksanakan, yang ini obatnya dimakan sebelum dimakan sebelum makan, yang ini sudah makan, yang ini pagi hari, yang ini 3 kali sehari, yang ini 2 kali sehari, dan seterusnya. Kita akan ikuti apa yang dikatakan perintah oleh dokter tersebut ya kan. Nah, padahal tidak sedikit ada kejadian-kejadian bagaimana terjadinya kesalahan diagnosa, kejadian malpraktek ya kan, malpraktek dokter dan seterusnya, dan itu sudah banyak korbannya, tapi tidak mengurangi kepercayaan kita kepada dokter, betul tidak
kita tetap aja kalau sakit kita datang ke dokter dan seterusnya. Nah, apa hikmah dari apa yang tadi Bapak sampaikan? Artinya bahwa sebagai seorang muslim ya, kita ini itu harus punya keyakinan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kepada dokter tadi. Kita kepada dokter saja yakin banget gitu kan ya. Diagnosanya betul, obatnya betul gitu kan ya, dan seterusnya. Hal dokter manusia yang pasti juga bisa jadi salah. Nah, ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menciptakan dunia ini, bahkan yang menciptakan dokter itu ya. Kenapa kita nggak percaya? Kenapa kita nggak yakin gitu kan terhadap apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang? Kita tidak memenuhi, kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah ya. Kita juga tidak meninggalkan larangan Allah gitu kan ya. Nah, ini pertanyaan buat kita, pertanyaan buat kita sama-sama gitu kan ya. Dari analogi dokter tadi, maka sekali lagi sikap sebagai seorang muslim ya, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ya, sekali lagi kami mendengar dan kami taat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, ya kita sholat wajib lima waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk puasa, sedekah, zakat dan seterusnya, kita laksanakan. Itulah bukti seorang muslim. Ya, jadi sekali lagi anak-anak sekalian, yuk mantapkan keimanan kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita laksanakan perintahnya semuanya dan kita berusaha semaksimal mungkin menjauhi segala larangannya. Kita yakin bahwasanya inilah bukti bahwa keimanan kita kepada Allah. Insya Allah kita akan menjadi mukmin yang sejati jikalau kita benar-benar senantiasa taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangan. Baik, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.